Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan menonton tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di awal waktu, tepat waktu. Yang mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan seperti ini nyocoki dawe Kanjeng Nabi Muhammad tatkala ditanya oleh Abdullah, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Dan mudah-mudahan di zuhur seperti ini kita dikasih kekuatan iman oleh Allah, kekuatan fisik oleh Allah, hingga kita bisa menambah sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sehingga mudah-mudahan nyocoki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'dahu harramallahu 'alan nar. Siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Berarti jikalau kita betul-betul menginginkan Allah mengharamkan kita dimasukkan ke dalam neraka, paling tidak mudah-mudahan kita dikasih kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan untuk menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Sehingga dengan ikhtiar ini mudah-mudahan jikalau Allah berkenan mengharamkan jasad kita dari api neraka, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli surga. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan pesan Rasulullah SAW tentang perintah untuk cepat-cepat berbuat baik, beramal solih sebelum datangnya 7 perkara. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an, badiru cepet-cepet to sira kabeh, bil a'mali kelawan pira-pira amal, sab'an sebelum datang 7 perkara. Hal yang tadhirun, tidakkah kalian menunggu, illa faqran, apakah kalian akan menunggu atau tidakkah kalau menunggu? Apa 7 perkara adalah illa faqran munsian. Yang pertama adalah kecuali jikalau sampai nanti datang kemiskinan yang membuat kalian lupa. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan yang membuat kita lupa? Ketika kita dihadapkan pada kekurangan, sifat kurang, secara bahasa yang dikatakan miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, namun dengan pekerjaan itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Apakah itu kebutuhan makan, minum, dan sebagainya, sehingga itu disebut punya pekerjaan tetap, tapi hasil pekerjaan itu tidak mampu mencukupi, itu nama miskin. Dan Allah mengingatkan, cepatlah berbuat baik sebelum nanti datangnya kemiskinan yang membuat engkau lupa.
Kemiskinan yang membuat lupa ini artinya dengan kekurangan itu membuat kita tidak mau melakukan perbuatan amal baik. Misalkan karena kemiskinan, alasan kemiskinan tidak mau berpuasa. Kenapa? Kalau dibuat berpuasa tidak mampu bekerja. Kalau tidak mampu bekerja tidak mendapatkan penghasilan. Atau dengan hal lain, karena pada dasarnya sifat yang miskin ini akan membuat kita lupa untuk melaksanakan ibadah. Lah, karena itulah di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan bahwa sesungguhnya tatkala Rasulullah ditanya ayyus shadaqati a'dhamul ajran, sedekah manakah yang pahalanya paling besar? Ternyata sedekah dikala kita sedang sehat maupun sedang miskin, sedang kita kekurangan atau kecukupan, maka sesungguhnya amal yang paling utama saat kita dalam posisi kekurangan itu tetap tidak melupakan ibadah kita. Karena sesungguhnya kebanyakan ketika dalam posisi kurang itu akan lupa untuk berbuat baik. Yang kedua, auginan mutaghiyan. Auginan mutaghiyan. Apa itu auginan? Ghinan itu adalah ketika kita posisi kaya, posisi sugih, mutaghiyan yang melampaui batas. Kadang-kadang ada 3 pertanyaan. Ada 3 kelompok orang yang tidak bisa dilawan. Kalau kita melawan percuma. Apa 3 orang yang tidak bisa dilawan? Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan. Orang, apalagi penguasa yang zalim. Orang yang mempunyai kekuasaan itu dilawan apapun tetap kalah. Karena apa? Dia punya kekuasaan segala untuk menindak orang yang melawan. Jadi jangan pernah melawan orang yang punya kekuasaan. Yang kedua, orang yang kaya, orang yang punya banyak uang. Kenapa? Karena dengan uang itu dia bisa membayar segala-galanya. Lah, ketika dalam posisi kaya itulah yang disebut ghinan mutaghiyan. Orang yang kaya yang melampaui batas, karena dengan kekayaan itu dipergunakan untuk membeli ini dan itu yang bisa menghalalkan segala cara, sehingga muncul maju tak gentar membela yang bayar. Maka dengan membela yang bayar itu, maka dengan kekayaan bisa dibayarkan, Mas. Bisa membeli semuanya dengan kekayaan itu, walaupun yang dibeli itu adalah yang salah. Karena itu sebelum nanti datang orang yang kaya sehingga dengan kekayaan itu melampaui batas. Yang ketiga, au maradon mufsidan. Sebelum datangnya sakit yang membuat kita rusak. Mufsidan itu adalah membuat kita rusak. Kenapa? Orang kalau sudah sakit, jangankan digunakan untuk sholat, makan aja tidak enak. Jangankan wudhu, nyentuh air aja sudah greges itu. Jadi selama kita masih dikasih kesehatan seperti ini, jangan sia-siakan ketika Allah sudah memanggil. Jangan sia-siakan untuk berbuat baik, karena nanti kalau sudah datang sakit, dengan sakit itu membuat kita rusak. Rusak inilah yang kemudian membuat kita lengah. Yang keempat, au haroman munfidan. Apa itu haroman? Masa tua yang membuat ucapannya ngawur. Orang kalau sudah tua banget, ingatannya kan juga berkurang kan? Maksudnya adalah au haroman mufnidan, au haroman mufnidan ini, atau orang yang sudah tua yang ucapannya itu ngawur adalah orang yang sudah pikun. Mbah, udah makan apa belum? Belum, padahal baru makan. Udah jalannya sudah ndak tegak. Dijak ngomong nggak pernah nyambung. Pertama mungkin pendengarannya berkurang, ingatannya berkurang, dan itulah yang kemudian apakah kita berbuat baik nunggu kalau sudah tua? Au mautan mujahizan.
Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, au mautan mujhizan. Apa itu au mautan mujhizan? Atau sebelum datangnya kematian yang sangat cepat. Mudhijan yang sangat cepat. Berbicara tentang mati itu sebetulnya tidak mengenal usia. Ada yang pagi-pagi masih makan bersama kita, siang-siang keleleken pentol. Ada yang masih pagi-pagi ternyata sore berangkat kerja, ada sesuatu yang menghalangi sehingga mengalami kecelakaan dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan ketika berbuat baik jangan menunggu lagi, karena urusan kematian bagi Allah itu sangat cocok dan bisa juga secepat kilat. Yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin, atau sebelum datangnya dajjal, fasyarru ghaibin adalah sejahat-jahatnya, ghaibin yungtazaru, atau sejahat-jahatnya orang yang dinantikan. Jadi dajjal itu adalah sejahat-jahatnya orang yang dinantikan, awis sa'ah, atau sejahat-jahatnya datangnya sebelum datangnya kiamat. Apa itu dajjal? Dajjal itu adalah orang yang menjanjikan surga dunia tapi melupakan kita tentang akhirat. Ingat, kita bukanlah makhluk dunia, tapi dajjal itu memberikan surga iming-iming dengan dunia. Dengan iming-iming itu kita bisa juga berbuat sesat di dunia ini. Dan dajjal itulah yang kemudian melupakan kita tentang kehidupan akhirat. Dan yang terakhir adalah fassa'atu adha wa amaru. Apa fassa'atu atau kiamat? Fassa'atu atau kiamat adha wa amar adalah lebih besar musibahnya dan lebih pahit dirasakan. Ketika awisa'ah atau ketika kiamat, fassa'atu, dan hari kiamat itu adalah adha, lebih besar musibahnya. Jadi celaka-celakanya orang adalah orang yang hidup di jelang kiamat, karena di jelang kiamat itu fitnah hidup itu lebih berat dan lebih besar, dan wa amar, dan lebih pahit untuk dirasa. Karena itulah berbicara tentang berbuat baik sudah tidak ada pilihan lagi kecuali bagaimana kita memenuhi perbuatan baik itu dengan harapan dengan perbuatan baik demi perbuatan baik yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah, sehingga dengan keridhaan Allah itu Allah akan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk melakukan amal apapun yang mendatangkan ridha-Mu. Bimbinglah kami ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datangnya kemiskinan yang membuat kami lupa, sebelum kaya yang membuat kami melampaui batas, sebelum datangnya penyakit yang membuat kami rusak, sebelum datangnya tua yang membuat kami ngawur ucapan kami, membuat kami pikun, atau sebelum datangnya kematian yang begitu cepat, atau sebelum datangnya Dajjal yang merupakan sejahat-jahat orang yang dinantikan, atau sebelum datangnya kiamat yang mana kiamat itu lebih besar musibahnya dan lebih pahit untuk dirasakan. Karena itulah ya Allah, dengan segenap kesadaran dalam jiwa kami yang paling dalam, maka bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa mampu berbuat amal kebajikan yang membuat Engkau ridha setiap apa yang kami lakukan, ridha setiap apa yang kami kerjakan, ridha apa yang kami perjuangkan, hingga mudah-mudahan hidup dan kehidupan kami selamat dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat pula kami di akhirat dan selamatkanlah kami dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai buat hidup dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas kesetiaannya menonton channel ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita melalui channel ini. Sampai jumpa kembali. Wassalam.